Saling Sapa Jalan-Jalan, program unik dan menarik tentang tempat-tempat istimewa dan inspiratif. Saksikan hanya di channel Taufik Saguanto. Like, share, and subscribe. Jalan-jalan, saling sapa jalan-jalan, saling sapa jalan-jalan, sapa jalan-jalan, saling sapa jalan-jalan, saling sapa jalan-jalan, saling sapa jalan-jalan, saling sapa janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamene lungane ra nganti sore janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak matei. Bukan lautan hanya kolam susu, air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan hanya kolam susu, air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sanjung dan kata merayu, syair dan pantun susun indah saya bagaikan mana fatwa pujangga ku simpan. Ada dua buku ini rekan-rekan, ini adalah bukti nyata karya dari Mas Adin gitu ya. Dalam perjalanannya 18 tahun bergerak mengintervensi kota dengan kreativitas, baik bersama pemerintah kotanya maupun tidak saat ini Mas ya. Dan itu yang menarik. Jadi pergerakan itu tidak berhenti dan tetap bergerak. Nah, ini menjadi hal yang menarik rekan-rekan karena berdasarkan, mohon maaf dikoreksi saya kalau salah, yang kita lemah di kota kita adalah aspek pendokumentasian. Aspek pendokumentasian dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Saya tidak ragu apa yang dilakukan oleh teman-teman ini sudah sangat banyak berdampak pastinya, tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, kelebihan dari Mas Adin di sini adalah beliau mendokumentasikan semua pergerakan yang dilakukan dalam bentuk zin maupun pengarsipan. Pengarsipannya sederhana, poster-poster kegiatan yang pernah dilakukan, berita-berita terkait ekonomi kreatif, kreativitas di Semarang Mas ya, fokusnya ya, di Semarang, dan jadilah dua buku ini. Sam Vicky biasanya kalau kami akrabnya sudah fasilitasi bisa main ke sini, terus berkat ini jadi ketemu banyak teman lama. Ada Mas Haji yang sudah dari sejak tadi saya amati dari luar aja karena lagi podcast. Terus Mas Redi, Mas Denny, teman saya yang bertahun-tahun nggak ketemu, 15 tahun, Mas Abdul Malik, ngeri. Loh, saya pikir bapak sampean Mas. Wih kocok awas nih Mas, Rongewu itu ketemu. Saya pikir omnya atau bapaknya gitu. Mas, sebelum saya cerita buku, saya aktif di Histeria dari 2005, jadi 17 tahun kira-kira, karena Histeria itu terbentuk sebelum
platformnya itu ada sebelum saya. Jadi setahun sebelumnya itu berupa zin. Zin itu ya ini nih yang sekarang jadi kompilasi. Isinya isinya itu cerpen sama puisi pada waktu itu, dan dipicu oleh penolakan perempuan itu, katanya begitu katanya. Jadi kejadian yang sangat sepele kemudian menjadi satu gerakan kebudayaan. Ya, bahkan pemicu itu kan bisa banyak gitu ya. Terus saya jadi relawan di Dewan Kesenian 2 periode. Jadi paling enggak kalau keluhan-keluhan apa atau terkait dengan Dewan Kesenian atau semacam itu ya lumayan tahu. Jadi nanti bisa kemana-mana gitu. Saya menjelaskan sedikit latar belakang karena ingin memberikan gambaran kira-kira spektrum isu dan jaringan apa yang saya tekuni, sehingga nanti mungkin bisa nyambung dengan teman-teman. Karena saya di sini bukan penceramah tunggal yang menjelaskan apa enggak, tapi biasanya kalau saya muter-muter itu selalu temanya itu akhirnya bergantung dari teman-teman di masing-masing tempat ini apa yang mau dielaborasi gitu. Dan di sini hanya pintu masuk aja sebetulnya supaya dapat alasan bersilaturahmi ke sini. Terus saya didapuk sebagai relawan lagi, jadi bemper ketua komite ekonomi kreatif di Jawa Tengah oleh Mas Ganjar. Waktu itu jengkel banget ya, dari 2004 sampai 2016 itu nyaris kami itu tidak pernah bekerja sama secara proper dengan pemerintah setempat. Nah karena kita kesel, akhirnya kita bikin dinas sendiri, kita melantik kepala dinas sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin acara disambut atau diberi pembukaan oleh kepala dinas yang sebetulnya kami ciptakan sendiri. Bodoh amat sama pemerintah. Nah bentuknya 2 unit motor VR. Tadinya anu sih pakai apa ya? Tadinya pakai Vespa atau motor sih. Terus waktu itu 2017 Bekrah bermurah hati ngasih VR ya kita terima gitu kan. Tadinya mau minta mobil Mas, tapi terus dia ngecek toh di rumah nggak ada yang punya mobil, terus dia kamu tak kasih mobil kaget nanti gitu. Karena baru punya motor minta mobil kaget. Nah dikasih motor ya wes gitu. Ya apa. Nah ini kemudian jadi alat tempur kami. Ini 2 unit VR yang kalau panggungnya dibuka itu berukuran 4x6. Jadi bisa bikin pentas, bikin pertunjukan, bisa bikin pameran, karena ini bisa jadi galeri berjalan. Terus juga kami melengkapi di dalamnya ada alat pertukangan, terus sound system dan segala macam. Jadi kalau tidak butuh VR ini, kita bisa create tempat dimanapun. Misalnya ruangan ini gitu ya. Terus kami bisa bikin galeri di ceruk-ceruk kampung menggunakan alat-alat yang kami punya. Termasuk supporting listriknya juga karena kami ada genset kan, jadi itu udah aman. Sampai saat ini 51 titik ya. Kenapa memilih zin sebagai alat pergerakan kebudayaannya Mas Adi dan teman-teman di Histeria? Ya zin sebetulnya zin itu salah satu metode apa ya, alat tempur atau metode kami untuk memproduksi dan mendistribusi informasi atau pengetahuan. Kalau dibaca Mas yang awal-awal itu sebetulnya lebih banyak curhat, kayak besok mau melanjutkan apa enggak, karena ngurusin kelompok itu capek banget ya, dan aku banyak mengeluh di situ. Jadi di sini ini sebetulnya banyak keluhan, tapi banyak juga chronicle. Karena biasanya di akhir tahun atau apa itu aku bikin kayak catatan setahun ini ngerjain apa aja gitu. Karena ada kesadaran pada waktu itu, ya kalau kita nggak tahu sejarah kita sendiri, emang siapa yang nulis sih? Karena ditulis sama orang-orang yang kita anggap apa itu punya kompetensi, ya belum tentu gitu loh. Jadi alih-alih berharap pada orang lain ya kita punya metode sendiri, termasuk punya zin, punya space, punya jaringan, punya alat-alat produksi. Itu sudah syarat minimal. Kami tuh nggak punya gitu. Jadi kadang-kadang bisa teks semua, bisa gambar semua. Kayak ini kan kami branding sebagai zin. Ini arsip sebetulnya, kumpulan arsip yang kami rilis sebagai zin paling tebal gitu ya. Nggak apa-apa. Dan tidak harus tematik gitu. Itu bisa ngaco gitu loh. Zin itu bisa kayak personal apa ya? Ya pengalaman kita yang sangat personal. Dulu sebelum rame media sosial seperti sekarang, saya tahu ada zin. Saya justru mengamati zin yang nggak mainstream gitu ya. Ada Vcom Babes kalau di Unpad itu zinnya itu sebenarnya isinya itu Mas, cewek-cewek cantik Unpad itu. Terus nanti orang bisa bertanya gitu. Jadi modelnya kayak tabloid tapi difotokopi Mas. Itu menurutku menarik karena zin itu kan paling biasanya itu orang hanya identik dengan Hacepar.
hardcore punk. Kalau nggak HC Punk yang bikin zin, itu dianggap kurang zin. Seolah-olah begitu. Padahal ya nggak juga gitu loh. HC Punk itu kan ya memang karena zin itu kan dipopulerkan teman-teman terutama anak punk waktu booming Sex Pistols dan lain-lain di Inggris ya tahun 70-an. Karena bareng dengan kultur HC Punk, wacana anti-state, anarki, dan juga paling penting juga salah satunya ditemukannya mesin fotokopi. Makanya zin itu dulu ya fotokopian, bukan dicetak offset itu enggak. Fotokopi itu kan terjadi distribusi, produksi informasi itu paling masif itu justru di mesin fotokopi itu karena orang bisa mencetak, nggak harus nunggu penerbit. Bayangkan dulu kalau mau penerbitan kan susah mas, offset itu susah loh. Kalau fotokopi kan tinggal fotokopi. Nah akhirnya itulah yang kemudian menjadi identik HC Punk itu adalah zin itu adalah satu-satunya milik seolah-olah miliknya HC Punk. Padahal kultur orang bikin terbitan sendiri itu ya sudah sejak lama. Kalau dalam kultur zin tahun 30-an itu sudah ada. Itu biasanya malah anak-anak nerd yang suka science fiction tentang alien, tentang cita-cita yang aneh-aneh, dan biasanya zin itu zin visual, malah visual, isinya komik gitu. Nah baru Histeria kemudian menggunakan terma itu dan mengadopsi metodenya sebagai bagian dari kemandirian dan juga kita nggak terbebani dengan macam-macam mas. Karena di kolektif itu kan mempertahankan orang itu kan nggak gampang, mempertahankan orang nggak gampang, terus apalagi membayar orang itu nggak gampang. Jadi menurutku zin adalah salah satu strategi adaptif kami dan cara kami untuk memproduksi dan mendistribusi apa yang kami lakukan. Inspirasi open mind, kalau pernah dengar ya, open mind itu layoutnya persis zin karena waktu itu bareng sama rame-ramenya distro, sangat visual, sangat bagus, tapi isinya adalah seruan jihad. Itu lucu banget ya. Jadi ini ideologi yang keras sebetulnya, tapi dibalut dengan sesuatu yang sangat cair dan waktu itu sangat populis gitu, sangat populer lah. Nah kemudian ya udahlah kita bikin sendiri versi kita gitu. Gitu sih. Oke, jadi dengan fleksibilitas yang dimiliki zin itu dipilih menjadi salah satu alat gitu ya oleh teman-teman Histeria untuk mungkin menyampaikan gagasannya atau bahkan juga sekedar curhat gitu. Iya mas. Nah mas, pertanyaan yang lebih pribadi. Ini balapan sampai karnaval. Leo. Oke. Nah, 18 tahun itu kan bisa dibilang baru ataupun lama gitu mas ya. Kita istilahnya baru bertemu di MCF ini baru 6 tahunan mas. Sepertiga perjalanannya jenengan. Nah, mas kok pelaur? Gak ngerti dek pelaur. Kok kaceren? Apa itu? Bahasa Semarangnya apa? Kok kaceren? Kok nganggur? Ya, istilahnya kok nganggur gitu ya. 18 tahun. Ya. Melakukan intervensi ke kota dengan macam-macam alat, salah satunya zin, gitu. Dengan segala macam pergerakannya, gitu. Baik pas disupport pemerintah maupun tidak. Gitu. Itu yang mendasari apa mas? Aku dikasih tanggung jawab sama teman-teman untuk mendokumentasikan 6 tahun perjalanannya MCF. Sampai saat ini belum tak lakoni mas. Mendak kelompok notok. Jenengan kok sak durunge ditakoni tak klarifikasi dhisik. Ya benar. Nah, kok ada waktu, ada tenaga. Prinsipnya jenengan apa mas? Kita kok Deni nak mau doain karo Deni paling. Ini ngomong lo Den, wis angel. Bahasa sederhana ya. Oh, dia wis ruwet kan golek ruwet iki lapor mas. Kalau secara personal kita ini kan tumbuh dari kita kan nggak ngerti ya mas. Aku juga nggak ngerti kenapa nggak bisa. Yang lain kayaknya nggak ngurusin kolektif, nggak ngurusin komunitas. Kayaknya hidup ya baik-baik saja gitu loh. Mbak, ya. Kita Kayak itu kata-katanya orang sakit hati, jangan dianggap. Ya kamu lah sakit hati atau apa. Tapi ada orang-orang yang kayaknya nggak tahu kenapa itu lebih suka menyusahkan diri sendiri gitu loh. Dia sebetulnya bikin ini aja cukup, tapi tetap bikin harus ideal, harus nggak tahu lah penyakit. Kan orang kan ada yang begitu itu. Gimana sih? Nggak ngerti aku. Kalau ngomong soal apa ya personal gitu ya. Ya kalau komunal demi negara, demi masyarakat Madanis itu ada juga di buku-buku di misi-misi juga ada. Itu namanya wes. yang rasional itu
baru kita ceritakan kalau orang itu mau ngasih duit gitu loh. Kalau yang nggak rasional ya di buku puisi, karena seluruh luka itu ada di situ. Kalau kita ngomong nggak tahu lah, pokoknya kalau kita mau ngomong soal apa yang membuat kita jadi seperti ini ada di situ sebagian besar gitu ya. Tapi kalau ngomong soal ya bahwa bangsa kita, iya bisa aja kita ngomong kayak gitu. Itu tapi kurang asik, itu jadi kayak normatif gitu kadang-kadang. Ya ngerti kita proses partisipasi publik kurang, misalnya dalam konteks bagaimana proses pembangunan kota. Mau kita juga riset di Rembang, kekurangannya di mana, bagaimana gerakan-gerakan di kampung, proses politik kita ngerti ya gitu-gitu juga baca gitu. Tapi kadang-kadang aku jarang ngomong yang begitu karena itu nanti jadi kayak kita ini kolektif ini kan juga persoalan lain nih. Kita ini juga udah hidup kita juga setengah mati cara hidup kita bagaimana. Siapa yang masih juga punya sindrom sekarang sindrom mas, dulu nih kemuliaan, tapi sekarang sindrom Mesias gitu kan, Mesayah gitu ya, sindrom untuk menyelamatkan orang lain gitu kan. Terus sindrom juga untuk martir, menyakiti diri sendiri, berkorban. Lah gila kali ya, maksudku itu angel, kolektif di banyak tempat itu punya dua sindrom itu. Dulu ini jadi kebajikan utama gitu ya, tapi sekarang tren psikologis hari ini yang gini tuh jadi gangguan jiwa mas. Kan kesan ya, orang-orang kayak Napoleon Bonaparte, orang-orang kayak Alexander the Great segala macam, itu bukan orang besar lagi sekarang, megalomania sekarang kan. Aku nggak tahu ya, ini kan proses nilai yang kemudian berubah gitu ya. Ya aku bisa membercanda itu ya karena kita yang begitu juga, ada begitu-begitunya gitu loh. Dan jadi konsepnya tidak hanya bertanya, teman-teman bisa sharing juga yang nanti akan ditanggapi dua belah pihak gitu mas ya. Betul mas, supaya juga kita sharing, saling belajar, saling mengisi. Pengen belajar malam kayak apa ya. Begitu sampai nulis ini dari tahun berapa mas? 2004 sampai 2022 itu saja sudah memberikan cerita ribuan gitu loh. Memberikan dari sebuah flyer itu menunjukkan sebuah aktivitas kreatif, sebuah aktivitas yang menunjukkan sebuah, saya nyebutnya malah buat saya yang sampean bukukan itu adalah bukti peradaban gitu loh mas. Jadi itu buat saya keren sekali. Jadi ini harus menginspirasi teman-teman semua bahwa sekecil apapun ketika kita mulai belajar untuk memprofile, terus kemudian kekayaan kebudayaan kita itu mampu dirangkum, dikumpulkan sesederhana apapun, akhirnya itu jadi inspirasi konten gitu, yang sampai kapanpun tidak akan pernah habis, dan itu merupakan identitas kita. Semarang ini buat saya sekarang nggak kalah dengan Bandung, bahkan nggak kalah dengan Jogja gitu. Salah satunya di mana dengan segala keterbatasan yang menurut sampean yang kota biasa-biasa aja menjadi kota yang luar biasa itu nggak gampang gitu. Dan semoga ini inspirasi kita, cuman kurangnya kalau di Malang itu kontennya banyak, ya cangkeme kakean ya. Jadi kota ini sebenarnya isinya mas, singa semua mas. Singa yang akhirnya saling makan bodoh singa. Jadi kota singa itu benar. Jadi mungkin kita minta, mungkin sampean punya inspirasi apa gitu mas, ketika tiba-tiba sampean bisa memprofile perjalanan kreatif dari 2004 sampai 2022 yang mampu menjadikan satu suara gitu para pelaku seni budaya atau pelaku kreatif di sebuah kota itu bisa satu suara, bisa bersatu, bisa dalam satu korep gitu. Kalau tidak lebih baik sebetulnya dari teman-teman di Malang gitu ya, karena tadi sempat dengar cerita ini itu ya, banyak juga yang saya harus banyak belajar gitu ya. Tapi emang kalau soal pengarsipan memang kami cukup strict ya pada waktu itu gitu ya. Saya itu belajar dari senior-senior saya, mungkin sudah tidak punya waktu untuk melakukan pengarsipan dari kerja-kerja yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Ya tidak, kita kalau kesana kan pasti dulu tuh mas, dulu tuh mbak. Ya dulu itu ya. Kan. Jadi itu akhirnya karena tidak ada artefaknya itu jadi desas-desus gitu. Jadi gosip gitu loh. Ya sepertinya mungkin ada gitu kan, tapi kan prosesnya kemudian menjadi lebih berat karena harus nyari di warung clipping, warung arsip, atau belum tentu juga di arsip, karena arsip kita itu kalau di pemerintahan kan kayaknya pengen segera dibuang, tapi karena
karena ada aturan yang tidak memperbolehkan akhirnya nggak kebuat, kadang-kadang begitu kan. Jadi apalagi itu bahkan nasib pemerintah ya, belum apalagi nasib komunitas yang kita dianggap ya elah cuma komunitas itu gitu loh. Itu repot, dan banyak kelompok-kelompok yang lebih senior daripada kami juga ketika ditanya, ini kasus parah ya, nggak tahu di sini. Ketika ditanya catatannya atau bukunya atau apa ya, banyak yang nggak punya. Teater Lingkar loh sampai saat ini nggak punya. Itu berapa tahun? 30-an tahun lebih loh Teater Lingkar itu. Aku udah ngomong berkali-kali sama Mas Ton waktu itu untuk bikin pentas boleh lah, tahunan boleh bikin pentas nggak apa-apa, tapi buat diselake karena umum masih urip semua gitu loh, masih hidup semua, masih segar bugar, masih aktif. Itu kan sayang kalau kita itu juga nggak ngerti gimana sih cara baca kalian gitu loh. Yeah. Itu repot. Dan bahkan yang kita asumsikan atau dia merasa gagal pun, kita tuh nggak bisa belajar dari situ gitu. Jangankan berhasil, gagal aja nggak bisa dipelajari loh Mas. Karena nggak ada catatan, itu kan maksudku ya berat gitu, berat. Ya tapi ya aku menghargai mereka karena dedikasi mereka juga gitu. Tapi kami tidak mau mengulang kekurangan itu, kami menganggapnya tetap kekurangan ya. Aku tahu lah, mempertahankan kelompok itu kan nggak gampang gitu loh, dan terus doyak soal duit, soal regenerasi, soal segala macam. Jadi secara berkelakar itu ya, sudah bikin kayak begini ya sudah. Ambisiku yang belum selesai, makanya ego itu kan paling mahal loh. Ambisiku yang belum selesai hari ini ya tour ini 100 titik itu. Setelah itu aku akan lebih santai gitu ya. Karena ya ambisinya 100 titik max atau minimal 50 kota gitu. Kalau keturutan ya wis alhamdulillah, kalau di angka 60 70 capek ya aku berhenti gitu aja. Nah, kalau ngomong ego, ngasih makan ego, ambisi ya itu. Ambisiku sama waktu itu gawe zin paling panjang gitu kan. 100 edisi gitu. Nah, zin Cepang atau zin apa itu yang underground yang lain itu biasanya berhenti di angka 40, 50. Itu aja udah diglorifikasi, udah paling dahsyat itu loh. Dan kadang-kadang ini mau makani ego Mas. Kalau ke Bandung itu kan kami ini para zin pertama kali di Indonesia Bandung, nanti Jogja sama pameran zin Bandung. Sebenarnya zin paling kandel gitu loh. Paling abot, paling abot. Bos, paling abot. Wes ngono tok lho, kadang-kadang urip iki. Lah wis bodo amat ya lah. Karena memang ya prosesnya orang kan macam-macam gitu ya. Dan aku tahu kadang-kadang kota-kota tertentu tuh punya gengsi-gengsi kayak gitu loh. Dan kadang-kadang yang orang ya butuh gitu juga gitu. Akhirnya kita bikin agak gawat, agak tebel gitu kan, terus asip semua. Dan nih aku udah punya nih. Di sisi yang lain, kami tuh sebetulnya investasi masa depan sih. Yang paling mahal dari artefak sejarah itu kan ya artefaknya itu sendiri, karena dia bisa menjadi salah satu imajinasi di masa depan gitu loh. Dengan adanya ini aku aja udah bisa sesumbar kayak kalau ada orang riset di Semarang berkaitan dengan isu kota, anak muda, seni dan kreativitas, serta komunitas di awal abad 21 kok tidak ada Semarangnya, tidak ada histerianya sama sekali, baik penelitian yang dilakukan sekarang atau besok atau 10 atau 100 tahun yang akan datang, kita bisa bilang bahwa kamu tuh nggak baca gitu, risetmu itu ecek-ecek gitu loh. Karena kamu nggak baca gitu loh. Dan paling nggak tercatat di situ aja, meskipun dijelek-jelekin nggak apa-apa lah aku. Yang penting ada di dalam catatan itu, dan berada di dalam arus sejarah itu kan juga nggak gampang, dan menurutku ya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Bang, dulu kita ngarsip ya nasib-nasib aja gitu, nggak yang punya ambisi gimana-gimana. Kelemahan mengarsipkan pergerakan atau aktivitas kota ini menjadi salah satu kelemahan kita, itu bisa harus diakui gitu ya. Nah, saya minta masukan nih. Kenapa sih itu Mas? Kalau teman-teman Semarang bisa, di Malang kok belum? Atau mungkin saya yang kurang pemahaman bahwa sebetulnya itu dilakukan gitu ya. Teman-teman Semarang bisa sampai, walaupun mungkin diinisiasi oleh sekelompok gitu ya, komunitas dipandegani oleh Mas Adin, bisa sampai menghasilkan sebuah pengarsipan yang bentuknya ada fisik gitu ya. Di Malang kenapa nggak Mas? Atau mungkin aku yang kurang tahu, karena Malang mungkin sudah melakukan. Ini sepengalaman saya dan sepembacaan saya. Terima kasih Mas Adin. Kita bertemu pertama kali di Jombang waktu itu, di Forum 5 Kota ya. Masih sastra waktu itu. Sastra, ada almarhum Farudin yang mengumpulkan kita di Jombang.
Saya berangkat dengan Pelangi Sastra. Jadi saya tahun 2010 Pelangi Sastra itu ada, tapi sebelumnya kami juga, saya dan beberapa teman juga membuat komunitas-komunitas, terutama di komunitas sastra gitu kan. Karena kami waktu itu berangkatnya dari teater ya, dari teater kampus, lalu membuat komunitas sastra. Kalau soal pengarsipan ini adalah satu PR di Malang gitu kan. Dan beberapa kali saya selalu bilang ke teman-teman, terutama teman-teman di sastra, Malang ini adalah semacam kota persinggahan gitu kan. Perputarannya cepat, maka hal yang harus dilakukan itu adalah mengarsipkan. Mungkin Pak Malik tahu bagaimana proses pengarsipan di sana gitu kan. Lalu ada teman-teman musik ini mereka aktif juga mengumpulkan zin, siapapun yang punya zin dikumpulkan di teman-teman Rekam Jaya. Ada Hilman, ada Sama dan teman-teman yang lainnya gitu kan. Itu ada. Terus di sastra ada kami masih belum lengkap. Saya kan bercerita bagaimana di sastra dan bagaimana kesusahan melakukan pengarsipan. Yang pertama adalah saya pribadi selalu berpindah-pindah tempat. Nah, arsip-arsip ini kadang tercecer ketika pindah tempat. Yang pernah di Malang gitu kan, tebel harganya 400.000, koran bekas itu 400.000 gitu kan. Ya segitu besar ya bagi saya waktu itu masih mahasiswa gitu kan. Gimana caranya? Akhirnya urunan dengan teman-teman ada gitu kan. Nah, setelah terkumpul itu menatanya menjadi arsip seperti buku itu juga kesulitan juga gitu kan. Kesulitan artinya itu butuh waktu tersendiri. Butuh waktu tersendiri gitu kan untuk mengumpulkan itu. Bahkan kemarin misalnya baru saja ini adalah ketika Badan Bahasa, Balai Bahasa meminta kami memberikan arsip atau meminta arsip kegiatan kami dari awal hingga akhir. Saya tata lagi kok banyak yang lubang karena ada waktu yang saya tidak aktif ngarsip gitu. Jadi pengamat musik, musisi atau jurnalis dia menulis di situ dan melihat ada apa di Kota Malang itu. Itu adalah sebagai pembuka aja. Semoga nanti diteruskan atau ini dikritik gitu kan. Apa kekurangannya? Maunya kami waktu itu gitu dengan Mas Ahmad yang melakukan kurasi. Nah, itu yang sudah kami lakukan gitu kan. Jadi sudah ada tapi belum utuh seperti kalau Adin dengan istrinya secara istrinya sendiri gitu kan. Jadi teman-teman ini bareng dari beberapa kelompok itu kan membuat semacam itu. Saya kira bisa gitu kan kalau kita bekerja sama misalnya. Pool arsipnya di mana? Felix balik dia ke Kupang, ke Jakarta, ada Royan dan sebagainya teman-teman. Semuanya balik kampung gitu kan. Jadi saya di awal bilang bahwasanya Malang ini adalah kota persinggahan, maka arsip adalah penting untuk dibuat gitu kan. Sehingga siapapun yang datang dia tidak mencari tidak mencari orang-orang, tetapi langsung bisa menemukan klik baca melihat peta Malang, oh pernah begini-begini, jadi tahu. Beliau sudah terbukti juga mengeluarkan sebuah karya yang bisa dibilang itu juga mendokumentasikan perjalanannya Malang walaupun dari beberapa aspek gitu Pak ya. Nah, dan kalau ngelihat Instagramnya itu laporan kegiatan dan menarik karena jejak digital kan nggak bisa hilang ya, jejak rekam digital nggak bisa hilang, itu menarik. Nah, terkait pengarsipan, terkait dengan mendokumentasikan aktivitas kota gitu secara literasi, kita minta pendapat Pak Malik. Dan kita tahu di kota kita tercinta ini kan perhatian itu nggak besar. Jadi memang hanya yang punya mindset mutiara yang akan menemukan mutiara. Ya udah, itu aja Mas. Jadi sama dengan kamu boleh lewat ya Pak? Asik malah. Iling kelut. Jadi sama dengan Denny ya. Cuman saya tuh pingin mendokumentasikan seniman dan budayawan saja. Itu saya selalu berusaha untuk mencatat dan menulis dengan pola-pola yang sederhana. Dan ternyata berhasil jadi 2 buku, lumayan lah. Beberapa itu memang banyak yang saya selalu menyesal gitu ketika ada seniman budayawan yang tutup usia dan saya belum sempat menuliskan. Nah, kok bisa ketemu radio? Ternyata Adin sekarang berkembang menjadi kampung pedus. Jadi sama-sama kampung. Jadi saya pikir kita harus punya satu kesepakatan teman-teman untuk
masuk ke lini-lini yang memang lebih naik kelas. Mas Adin, hal-hal yang diobrolkan Mas Denny, Pak Malik itu terjadi nggak sih dalam perjalanan jenengan mengkompilasi atau memproduksi ZIN ini? Ya pastinya ya, kebutuhan ideal itu ada gitu ya. Tapi yang menggerakkan Histeria kan tadinya bukan yang menggerakkan saya ya, itu nggak itu gitu loh. Kita kan manusia itu kan punya gangguan jiwanya sendiri-sendiri gitu ya. Saya ada acara Histeria yang dimuat di media massa segala macam. Harus piye carane kudu entuk ngono kae. Kowe makanya aku tahu peta berapa banyak loper di Semarang, titiknya di mana, terus kalau nggak dapat loper nanti kantornya di mana, depo arsipnya di mana, sampai gudangnya. Ngono kuwi. Pokoke piye carane kudu entuk. Kuwi ora entuk Mas, aku ora iso turu Mas. Ora iso Mas. Bukan aset Mas. Kalau nggak punya akses, tetap nggak bisa dijual Mbak itu. Mas Mbak maksudnya. Jadi ya, tapi tetap dilakukan ya karena apa? Ya karena nggak ngerti itu. Ya kayak tour ini sebetulnya kan nggak masuk akal buat tuh. Malah kanggo apa aja. Nah, kanggo seneng-seneng tambah apa lagi bati apa tuno sanak bati sata gitu kan. Kira-kira begitu kan. Tapi berbuat baik ya berbuat baik aja. Nggak ada karena aku pada fase apa yang kita tanam itu kadang-kadang juga bukan yang kita tuai. Yang tua itu kadang-kadang juga orang lain gitu loh. Ya kalau sama orang yang mau ngasih duit ya kita kasih tahu motif yang rasional. Mas Haji, tadi karena sudah disebut ya, jadi tak lanjut nih ya. Mohon, monggo dua senior kita yang ada di depan ini memberikan masukan cerita-cerita sejarah yang berdasarkan fakta-fakta yang memang ada, yang memang benar-benar faktual begitu ya Mas. Karena didasari riset, tidak hanya sekedar membuat sebuah cerita fiktif yang kemudian dikomunikasikan. Nah, dari sisi itu, ini menurut saya bentuk pengarsipan atau pendokumentasian sejarah dalam bentuk lain, gitu kan? Nah, monggo Mas, masukannya. Benar, Bapak, monggo. Matur nuwun. Nun sewu sebelumnya untuk kawan-kawan yang lain. Ya, ini menarik ya, apalagi tadi Mas Adin juga membahas tentang bagaimana seleranya stakeholder sama ambisi, makanya egonya Mas Adin itu jelas beda gitu. Itu kalau dilihat dari jejak sejarah itu kelihatan gitu. Stakeholder kita ngomong tentang penguasa ya. Bagaimana di masa lalu penguasa itu memakai cerita versi mereka sendiri untuk menjelaskan apapun. Misalnya Sultan Agung gagal menyerang Batavia, mereka menjelaskannya memakai mitos. Pangeran Purbaya bisa terbang sambil rokokan terus langsung duting di satu titik maka dindingnya jebol. Tapi lah tetap kalah goblok. Kita lebih gemar menghibur diri. Itu versi penguasa. Gitu. Maka jangan percaya banget sama penguasa gitu. Betul. Nah, sedangkan beda lagi kalau kita melihat di masa yang sama, VOC itu memiliki arsip namanya Dark Register. Gitu. Catatan harian. Nah, apapun yang dikepoin sama VOC, meskipun mereka datang ke sini untuk berdagang, tapi apapun yang dikepoin ada catatannya, catatan harian. Sampai-sampai skandal cinta segi empatnya Putra Mahkota Amangkurat III itu ada catatannya, gitu. Bahwa Amangkurat III itu selama jadi Putra Mahkota pernah gendak adiknya, istri adiknya, itu ada catatannya, gitu. Karena kebetulan kekepoan itu tadi. Sampai istilahnya kan dark register, catatan harian. Saben dino ono catatannya berarti. Sampai hal yang tidak perlu sekalipun dalam tanda kutip pada masa itu. Tapi ternyata siapa yang tahu sekian ratus kemudian kita memerlukan itu. Jadi di sini kita kan bicara tentang sebuah pekerjaan makani ego yang kira-kira kalau kita menembus ke wilayah itu, kalau katanya Mas Malik tadi, tenang, gak akan ada jegal-jegalan Mas Taufik. Mergo gak ono duite. Wilayah sing ono jegal-jegalan sing ono duite gitu. Nah, dengan apa yang nanti akan kita tuai manfaatnya di kedepannya, maka itulah jawabannya. Jadi kalau kita masih mau berkaca di masa lalu, maka pola itu akan tetap terjadi. Nek ngenteni stakeholder yang muncul adalah mitos, saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Suta Wardiono, dan seperti biasanya memang kesengajaan saya selalu salah wahana, salah forum ya.
Tetapi alhamdulillah, jadi sekalipun saya banyak nggak paham tentang apa yang didialogkan, maka saya klaim hari ini saya mewakili pemerintah yang sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan teman-teman ini. Makanya terimalah ketika Anda tidak mendapatkan dukungan apapun dari pemerintah. Iku intelek dhuwur iku. Api. Samane jenenge yo Masyu. Tapi persoalannya gini, boleh pemerintah salah, tapi kita bernegara kan tetap harus dijaga dan sebagainya. Ini berarti kita narasinya ditinggikan, kita ngomong soal bernegara, berbangsa, otomatis berbudaya kan gitu. Iya boleh cukup Pak. Buatan ini keren. Ya, saya khawatir Bahasa Inggrisnya. dilungkas. Oke, saya selalu menjaga selalu berhati-hati Mas. Saya disebut senior itu ternyata satu, mereka itu kurang bijak, nggak tulus, hanya karena faktor usia. Nah, senioritas itu mungkin tidak hanya faktor usia. Nah ini kalau diamini terus dilakukan di dunia akademik seperti ini, maka si goblok sombong gitu, nah, gitu kan? Gitu ya. Oke, saya perlu membatasi diri saya sendiri. Saya ini pelaku seni tradisi Mas. Sehingga lakuannya ini sering pada tataran teknik ya. Cuman saya bertemu dengan teman-teman ini, maka narasi saya lebih mendekati akademik gitu ya. Lihat kan gaya bicara saya juga kelihatan ya. Kalau saya membaca saja apa itu narasi Anda, apa yang sudah secara faktual dihadirkan di ini, saya patut sebagai orang tua senang banget. Problemnya adalah tadi sudah muncul, kita banyak yang nggak sadar, termasuk saya yang tua, saya ini martir atau mesias gitu. Ayo tanya aja, mereka ini berada di mana? Enggak ada suara nih. Hari ini kita ditegur itu, hari ini kita ini menjadi martir atau menjadi mesias, betul istilahnya gitu ya. Nah, ketika ini tidak menjadi terang benderang, maka apa sih yang kita akan lakukan ke depan? Nah, ini yang apa itu yang mungkin saya tangkap tadi. Kemudian banyak hal terkait dengan data, pendataan ini memang saya setuju sekalipun saya nggak ngerti ya. Nggak ngerti tapi setuju ya. Karena berdasarkan dari rasa mas. Oh iya bener ini. Termasuk di bidang kegiatan saya yang di sini pertunjukan tradisi ludruk itu ya. Maka yang dilestarikan orang ini adalah tafsir-tafsir pembaruan yang itu tidak mendasar. Maka kehilangan jejak ludruk yang sebenarnya itu apa? Saya mencoba menawarkan bahwa ludruk itu pernah ada seorang tua yang mengatakan ludruk itu organisasi karena momentum kesejarahannya berdasarkan munculnya lekra, LKN dan sebagainya. Maka ludruk diawali huruf L, saya anggap juga lembaga umum untuk lembaga umum jawatan lembaga umum dari rakyat untuk kebudayaan. Itu saya pikir itu jeru dimaknai pada orang-orang praktisi. Ludruk itu adalah nama kesenian, padahal kalau merujuk pada apa yang pernah saya dengar, kita itu mengenalnya sandiwara gitu. Atau besuk itu pun ditengarai sebagai sandiwara. Nah ini yang maka perlu seandainya dalam perjalanan pendataan ini di bidang kebudayaan menemukan hal serupa, mungkin akan menjelaskan banyak hal terhadap warisan-warisan yang versi yang saya wakili ini. Warisan perlu dilestarikan itu tapi tanpa penjelasan gitu. Ini yang akhirnya menjelaskan, inilah tugas-tugas yang para pemikir hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Sejauh mana sebetulnya teman-teman di sini kan saya tahu terlibat di Komite Ekonomi Kreatif dan itu bersentuhan langsung dengan bagaimana menyiapkan fungsi MCC berjalan sebenar-benarnya supaya tidak berubah jadi nol, ya. Nah, saya tanya ke siapa ini? Apakah pengarsipan Mas Wiki ini menjadi salah satu concern yang menjadi perhatian dalam penyiapan konten dari sisi MCC?
Mas Wilsar, dari Bapeda. Dari siapa ini? Mas Wilsar, Bapeda. Betul-betul dapat pencerahan hari ini Mas Yatin. Terima kasih sudah berkunjung ke Malang dan saya percaya kalau saya ini mempercayai tidak ada yang kebetulan, semua by desainnya yang sinduyurit, sehingga saya pun masih mencari kenapa harus datang hari ini dan kenapa harus ketemu sama teman-teman di sini, teman-teman baru, senior dan jujur beberapa ini cuma Pak Mali aja yang saya kenal, yang lainnya saya nggak kenal, asli ya. Kalau teman-teman komite kan sudah biasa belakangan ya. Yang kedua, secara pribadi walaupun saya berseragam tapi bertemu dengan teman-teman khususnya komite itu membuka wawasan saya begitu. Artinya sejak 2015 dengan ketemu dengan teman-teman, orientasi berpikir saya jujur tidak lagi dari kacamata pemerintah, tapi memang kelemahannya adalah itu tadi yang saya pahami, yang saya ingin lakukan tidak selalu sama dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Itu memang selalu jadi masalah klasik untuk kami yang ada di pemerintah ini. Tapi artinya terima kasih. Sepertinya akan menarik kalau nanti konsep arsip data itu menjadi sebuah literasi yang harus diketahui. Apalagi saat ini generasi kita generasi yang menurut saya masih lupa akan sejarah, sehingga itu juga harus dilakukan. Ini kan bisa banget. Jadi kita akhiri hari ini. Saya mohon ada closing statement Mas, melihat dinamika. Ini tadi akhirnya kehadiran jenengan ini men-trigger. Yang pasti kita kan akhirnya bertambah atau malah lebih merekatkan pertemanan yang sebelumnya sudah terjalin atau menambah saudara, itu yang justru menurut saya penting gitu ya. Soal strategi dan segala macam itu kan biasanya setelah berteman itu enak ngomongnya. Kalau kita kasih apa ya, terlalu strict dengan konten itu kadang-kadang malah nggak masuk. Karena saya belajar dari negosiasi dengan birokrasi itu memang justru kekelopan itu nggak pernah gampang. Ini yang menurutku kadang-kadang lupa kita lakukan bersama-sama gitu ya. Mungkin Mas Vicky dan teman-teman sudah meritisnya yang mana itu jauh lebih baik gitu ya. Tapi biasanya para pelaku komunitas memang secara umum lebih banyak mengedepankan kerja-kerja sungguh-sungguh gitu loh. Yang garap, yang bagus, ini yang apa gitu. Kemudian lupa mengembangkan kapasitas lobbying dan negosiasi. Padahal kalau mau ngomong soal kebijakan atau apa itu kan segala macam cara itu kan memang harus dipelajari juga gitu. Justru saya mungkin malah perlu belajar dari Malang gitu ya. Dan itu sih Mas, paling yang paling penting kalau misalnya teman-teman nanti ada yang ke Semarang gitu ya, jangan lupa kontak-kontak, siapa tahu bisa gantian menjamu ya, sudah ada teman di sana. Dan sebaliknya kalau ada teman-teman dari Semarang yang mau sowan ke Malang, mohon juga diperlakukan dengan baik. Bawa cowok ya Mas. Oh, kuwi bodoh ini. Nambah deretan pengeluaran. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Monggo, kalau mau foto lagi ada. Bojone Mas Malik lho. Oh, siapa? Ibu. Ya, apa? Tengah Mas. Ya sana kanan. Oh, siap. Thank you.